Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christopher Steven Namuda itu nomor Telasa. Saya dari Teknik Listrik Industri Angkatan 2023. Saya dengan NIM 40040636328. Di sini saya akan membuat video terkait pembangkit listrik, kurva kapabilitas generator, dan juga sistem eksitasi generator. Baiklah, dari materi yang pertama merupakan pembangkit listrik. Pengertian dari pembangkit listrik sendiri merupakan listrik yang dihasilkan dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yaitu melalui generator elektromagnetik. Dan prinsip utamanya sendiri itu berdasarkan hukum Faraday, yaitu tentang induksi elektromagnetik, yang dimana perubahan dari medan magnet dalam kumparan kawat itu menghasilkan energi arus listrik. Adapun demonstrasinya seperti ini. Jika lampu LED 3 watt disandingkan dengan lampu pijar 25 watt, itu menunjukkan hasilnya itu nanti lampu LED itu jauh lebih efisien karena lampu LED itu memerlukan tenaga yang jauh lebih kecil tapi menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu pijar yang 25 watt. Hal ini menekankan bahwa pentingnya efisiensi energi dalam sistem kelistrikan modern saat ini. Kemudian ada sumber energi dan prinsip kerja generator. Sebagian besar listrik sekarang itu dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam, yaitu digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator nantinya. Generator sendiri itu memiliki prinsip kerja, yaitu ada dua bagian utama. Yang pertama ada rotor. Ketika rotor berputar itu menghasilkan medan magnet, sedangkan ketika stator diam itu merupakan tempat arus listrik diinduksikan, sehingga menyebabkan generator AC atau arus bolak-balik lebih efisien dibanding dengan generator DC atau arus yang searah karena dapat ditransformasikan untuk transmisi yang lebih jauh. Kemudian ada sinkronisasi generator. Sebelum dihubungkan ke jaringan listrik, generator itu harus disinkronkan terlebih dahulu agar frekuensi, tegangan, dan sudut fasanya sama dengan sistem nantinya. Jika tidak disinkronkan, dapat terjadi gangguan daya atau kerusakan peralatan. Sedangkan sinkronisasi ini sendiri dilakukan dengan saklar transfer khusus atau yang disebut synchronizing switch. Adapun dari jenis-jenis pembangkit sendiri, antara lainnya ada 4, yaitu pembangkit fosil, pembangkit nuklir, pembangkit tenaga air, dan juga pembangkit tenaga angin. Yang pertama ada pembangkit fosil, yaitu terdiri dari batu bara dan juga gas alam, yang sampai saat ini masih menjadi sumber utama dari sumber kelistrikan dunia, yaitu energi panas dari pembakaran bahan bakar yang digunakan, yaitu tadi batu bara dan juga gas alam, untuk menghasilkan uap yang untuk nantinya memutar turbin generator, sehingga menghasilkan listrik. Yang kedua ada pembangkit nuklir, yaitu menghasilkan panas melalui reaksi fisi uranium. Cara kerjanya mirip dengan pembangkit berbahan bakar fosil, namun lebih efisien dan tanpa emisi karbon langsung. Yang tiga ada pembangkit tenaga air, yaitu merupakan sumber energi terbarukan terbesar di dunia. Contohnya ada di Bendungan Hoover, terus ada Bendungan Tiga Ngarai, yaitu energi yang dihasilkan itu merupakan dari air yang mengalir melalui penstock sehingga memutar turbin yang menggerakkan generator AC yang sehingga nantinya untuk menghasilkan energi listrik. Lalu contoh lainnya ada pembangkit tenaga surya, yaitu yang mengonversi radiasi matahari menjadi listrik DC lalu diubah menjadi AC dengan inverter. Materi yang kedua adalah kurva kapabilitas generator. Kurva kapabilitas generator itu merupakan gambaran dari batas operasi antara daya aktif dan daya reaktif yang dapat dihasilkan generator tanpa melebihi batas aman komponen internalnya. Generator tidak hanya menghasilkan daya aktif untuk beban nyata, tapi juga daya reaktif untuk menjaga kestabilan tegangan sistem tenaga. Kombinasi keduanya membentuk daya semu yang dibatasi oleh kemampuan arus stator dan pendinginan rotor. Kemudian ada peningkatan eksitasi, yaitu meningkatkan keluaran daya reaktif, namun menyebabkan pemanasan rotor yang berlebih. Karena itu, terdapat batas daya reaktif maksimum agar generator tidak mengalami kerusakan termal. Sedangkan penurunan eksitasi menyebabkan daya reaktif mengalir masuk ke generator yang bisa melemahkan medan magnet dan menyebabkan hilangnya sinkronisasi, maka ditetapkan pula batas eksitasi minimum. Kemudian ada faktor daya menjadi indikator penting karena menggambarkan hubungan antara daya aktif dan daya semu. Kurva ini digunakan di operator di ruang kontrol untuk memastikan generator selalu bekerja dalam batas aman baik saat menyuplai daya
maupun daya reaktif. Kemudian materi yang ketiga adalah sistem eksitasi generator. Dari fungsinya sendiri, yaitu untuk mengatur tegangan keluaran generator dengan cara mengendalikan arus eksitasi yang mengalir ke lilitan rotor. Arus eksitasi ini menentukan kekuatan medan magnet sehingga secara langsung memengaruhi tegangan induksi pada stator. Prinsip kerja dari eksitasi ini sendiri yaitu meningkatkan arus eksitasi menyebabkan medan magnet semakin kuat, yaitu menyebabkan tegangan keluaran generator meningkat, sedangkan menurunkan arus eksitasi menyebabkan medan magnet melemah dan tegangan keluaran menurun. Sehingga dengan demikian, sistem eksitasi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas tegangan dan juga kinerja generator. Kemudian ada sistem eksitasi. Sistem eksitasi di sini ada dua, yang pertama ada statis, yang kedua ada brushless atau tanpa sikat. Sistem eksitasi statis yaitu menggunakan penyarah atau rectifier untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi DC. Tegangan AC ini nantinya disalurkan ke lilitan rotor melalui cincin kolektor yang nantinya besarnya tegangan DC dapat dikendalikan dengan mengatur sudut penyalaan tristor yang diatur oleh pengatur tegangan medan atau field voltage regulator, yang sistem dapat bekerja dalam mode manual atau diatur operator atau mode otomatis yang dikontrol oleh pengendali tegangan AC sesuai set point. Kemudian untuk sistem eksitasi brushless atau tanpa sikat, yaitu menggunakan generator AC kecil atau brushless exciter yang dipasang pada poros utama generator, yang nantinya lilitan stator exciter menghasilkan medan magnet stasioner yang menginduksi tegangan AC di rotor exciter, di mana nantinya tegangan AC dari rotor ini disearahkan oleh penyarah dioda berputar sehingga menghasilkan arus DC yang langsung menuju lilitan rotor utama tanpa cincin kolektor atau sikat. Sistem ini lebih efisien, tahan lama, dan minim perawatan. Dan ada cara untuk mengatur arus dan tegangannya. Arus medan DC diatur melalui pengendalian medan magnet pada exciter menggunakan tristor THS yang dikontrol melalui pengatur tegangan medan. Dalam mode otomatis, sistem menyesuaikan eksitasi berdasarkan tegangan keluaran generator agar tetap stabil. Operator tetap dapat mengubah set point tegangan sesuai kebutuhan sistem. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.